Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Udah lama ya beberapa nggak ketemu. Enggak sih sebenarnya di pertemuan FK aja ya. Kalau rapat-rapat mah ketemu ya. Nah, sekarang kita langsung di kelas Rais awal lagi. Maksudnya di pertemuan Rais awal. Sekarang kita tentang team engagement di pertemuan ke-11. Teman-teman suka nonton video-video sebelumnya? Enggak ya? Sebentar. Oke, jadi sekarang ya ini Profesor Working. Kemarin itu tentang collaboration, sekarang tentang engagement. Kalau kemarin tentang collaboration itu aspek paling penting dalam tim itu adalah tentang menghilangkan ego ya, tentang rendah hati, tentang bagaimana bisa selalu husnuzon dengan setiap orang. Sekarang tentang engagement, team engagement. Nah, team engagement sendiri itu tentang membangun keterlibatan tim. Nah, pertama, mengapa sih seorang pemimpin bertanggung jawab membangun keterlibatan tim? Jadi kan ini bagian tanggung jawab ya. Jadi apa aja sih sebenarnya di kecerdasan emosional ini tanggung jawab pemimpin? Kemarin tentang tanggung jawab adalah membangun kolaborasi. Sekarang bagaimana membangun keterlibatan antara tiap orang. Nah, kenapa sih sekarang pemimpin itu wajib untuk membangun keterlibatan dalam tim? Pertama, mungkin dari Hadi. Mengapa seorang pemimpin bertanggung jawab membangun keterlibatan tim agar timnya lebih maju, inovasi, nanti bisa berkembang dengan tersendiri, sehingga skill dari pemimpin tersebut pasti sudah mencapai kesuksesan dalam tim. Siap. Mungkin terlalu ngedadak ya. Selanjutnya mungkin dari Fadil gimana? Biar pimpinan nggak capek. Bukan. Bisa jadi. Tapi bukan itu ya, bukan itu. Kalau dari Panji? Supaya ketuanya tidak hanya bekerja sendiri, dapat mengeluarkan potensi dari setiap tim-timnya gitu. Betul. Hampir jadi. Kerjasama tim. Mantap. Oke, thank you Panji. Kalau dari Nisa? Agar si pemimpin itu mengetahui keadaan di si timnya itu dalam sebuah tim. Jadi bisa mengetahui keadaannya. Mungkin bisa jadi. Nah, mungkin kita bisa aja ambil dari studi kasus dari kisah Yahoo ya. Jadi Yahoo itu pernah hancur. Jadi ceritanya gini. Dulu Yahoo adalah nama yang menggema di dunia maya gitu ya. Sebuah kerajaan digital dengan istana bernama homepage dan pasukan email berjuta pengguna. Tahu kan Yahoo? Tahu? Kalau sekarang mah mirip-mirip Google lah. Jadi waktu dulu tuh lebih famousnya Yahoo. Nah, tapi seiring waktu langkahnya goyah, arah kompasnya kabur, dan yang paling tragis pasukannya tak lagi merasa bagian dari misi besar itu. Tahun 2012, Marissa Mayer, mantan eksekutif Google, datang sebagai juru selamat. Ia masuk ke markas Yahoo dengan tekad membangkitkan sang raksasa yang tertidur. Tapi yang ia temukan bukan hanya strategi yang usang atau teknologi yang ketinggalan, melainkan tim yang tercerai-berai. Jadi bukan hanya karena teknologinya usang aja Yahoo tuh gitu tertinggal, tapi karena emang si anggota-anggotanya itu tercerai-berai lah gitu ya. Tidak engage gitu, tidak saling terlibat. Banyak karyawan yang memilih bekerja dari rumah gitu ya, bukan karena fleksibilitas, tapi karena mereka sudah kehilangan koneksi batin dengan timnya gitu. Jadi nggak ada koneksi batin lagi sama timnya gitu, saling nggak kenal lah gitu sama timnya. Mereka hadir tapi tidak benar-benar hadir gitu. Ide-ide mandek, koordinasi macet, dan kebijakan dibuat tanpa kolaborasi gitu. Jadi itu berbahaya banget ya sebenarnya dalam perusahaan. Melatih ini Mayer mengambil langkah drastis. Ia melarang remote working, semua harus kembali ke kantor. Harapannya percikan kolaborasi akan muncul kembali, tapi justru badai lain datang. Karyawan yang sudah tidak punya ikatan emosional memilih pergi. Jadi karena dipaksa untuk semuanya harus hadir secara offline, malah gak nyaman gitu. Terus pada udah pergi gitu ya. Nah, jadi akhirnya visinya nyatu, tim tidak saling terlibat, dan Yahoo pun terus merasa tak sanggup mengejar kebayangan Google atau Facebook. Bukan karena tak punya uang, bukan karena tak punya orang hebat, tapi karena tak punya keterlibatan yang hidup di dalam timnya gitu. Nah, itu sangat berbahaya gitu. Kalau ternyata kita punya tim gitu, tapi orang-orang ini tidak saling kenal, tidak saling merasa bersama, tidak saling terlibat gitu ya. Itu sangat berbahaya. Nah, kenapa sih setiap orang harus merasa terlibat? Ini ada beberapa poin gitu ya. Pertama, untuk merekatkan visi bersama. Jadi kalau anggota tim yang dengan engaged personality
Anggota tim dengan agent personality tidak hanya bekerja untuk kepentingan pribadi, tapi juga memprioritaskan tujuan kelompok. Mereka akan mempertahankan reputasi tim seolah reputasi diri sendiri. Jadi kalau tadi gitu ya, orang-orang itu hanya mementingkan diri sendiri, jadi hanya mementingkan reputasi diri sendiri aja, nggak mementingkan bahwa Yahoo itu adalah bagian dari diri mereka gitu. Kedua, membangun kohesi gitu ya, keterikatan. Yang jadi personality menciptakan rasa saling percaya dan kohesi yang merupakan landasan bagi kerjasama jangka panjang. Jadi kalau ternyata tidak saling terikat, maka susah gitu kalau dibawa untuk lari gitu, untuk saling komitmen jangka panjang gitu ya. Ketiga, meningkatkan produktivitas dan inovasi. Individu yang terlibat cenderung lebih produktif dan kreatif karena mereka merasa pekerjaan mereka bermakna. Jadi kalau orang-orang merasa mereka ingin terlibat gitu ya, semakin banyak orang yang aktif terlibat di suatu tim, maka tentunya semakin produktif dan inovatif tuh tim tuh. Keempat, mendorong tanggung jawab kolektif. Agent personality penting karena mencerminkan individu yang secara sadar memilih untuk terlibat dan bertanggung jawab atas keberhasilan kelompok, sehingga menghindari budaya menyalahkan orang lain karena setiap orang merasa bertanggung jawab terhadap hasil tim. Jadi nggak ada tuh banyak drama-drama gitu ya kalau orang-orang saling terlibat. Jadi merasa dirinya ya ini tanggung jawab bersama lah, tanggung jawab kita gitu. Jadi kalau ada kesalahan mungkin mereka lebih saling menyalahkan diri sendiri, tapi juga orang-orang juga menganggap itu tanggung jawab bersama juga gitu ya. Membentuk budaya kolaborasi, agent personality memastikan bahwa anggota kelompok tidak hanya fokus pada tugas masing-masing, tapi juga pada dukungan terhadap rekan-rekan mereka. Jadi nggak ada tuh orang yang kerjanya, ini kerjaan aku udah selesai lah, setelah itu ya udah aku pulang, nggak peduli sama orang lain. Tapi orang-orang itu saling membantu gitu. Oh ini teman aku lagi kesulitan, ya bantulah gitu ya jadinya. Karena kalau orang lain yang ada teman lain yang pekerjaannya terhambat, itu juga bisa ngaruh ke kita gitu ya. Jadi nggak asal bodo amat gitu ya. Karena menghadapi kompleksitas tantangan bersama, agent personality memastikan bahwa kelompok dapat merespon tantangan dengan fleksibilitas dan kreativitas gitu. Jadi apalagi kalau di era zaman sekarang, di era globalisasi, penting banget ya tentang saling terlibat. Zaman dulu aja yang masalahnya nggak sebesar sekarang, nggak zamannya masih nggak semodern sekarang, itu masih harus perlu keterlibatan setiap orang. Apalagi zaman sekarang ya, kalau zaman dulu aja sudah kayak gitu. Nah sekarang masalahnya udah lebih fuka lah, kalau nantilah fuka dijelasin. Nah jadi terus ini apa sih sebenarnya team engagement? Kalau tadi kan udah dijelasin lah. Jadi secara singkatnya, tingkat keterlibatan dan komitmen anggota tim terhadap kerjaan mereka, tujuan tim dan organisasi secara keseluruhan. Jadi keterlibatannya itu bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang tujuannya dan secara keseluruhan lah. Ada aspek emosionalnya juga. Ini mencakup berapa besar anggota tim merasa termotivasi, dihargai, dan terhubung dengan tugas dan rekan-rekan mereka. Ada keterhubungannya. Ketika anggota tim merasa terlibat, mereka tidak hanya bekerja untuk memenuhi kewajiban, tapi juga merasa memiliki tujuan bersama dan kontribusi pada kesuksesan tim dan organisasi gitu ya. Nah ini ada beberapa landasannya dan nanti juga ada beberapa bagaimana cara menerapkannya gitu ya. Pertama gitu dari filsafat dulu lah, dari filsafat Zon Politikon oleh Aristoteles. Kemarin juga kolaborasi pakai Zon Politikon juga ya sebenarnya. Aristoteles menyebut manusia sebagai zon politikon, jadi atau makhluk sosial politik. Dalam politik dia menulis manusia pada hakikatnya adalah makhluk politik, makhluk sosial gitu ya. Dan dia yang tidak memiliki kota, maksudnya tidak memiliki komunitas, adalah binatang atau dewa gitu. Jadi kalau yang bisa hidup sendiri itu, kalau nggak lebih rendah dari kita, kayak binatang, hewan gitu ya, kayak bakteri dan sebagainya, tidak perlu ada politik dan sebagainya, adalah Tuhan gitu maksudnya. Jadi kita harus, karena kita bukan Tuhan, tidak bisa hidup sendiri, kita harus bisa hidup saling terlibat dalam komunitas gitu. Kalimat ini menggambarkan bahwa manusia tak bisa hidup sendirian. Kita dibentuk untuk hidup, tumbuh, dan menemukan makna dalam komunitas. Di dunia modern, komunitas itu bisa berupa tim kerja, organisasi, atau perusahaan. Maka ketika seorang tidak merasa terhubung dengan timnya, ia bukan hanya kehilangan arah, ia kehilangan kodratnya sebagai manusia. Gitu. Jadi bisa kehilangan kodratnya sebagai manusia gitu. Kalau merasa bisa ngelakuin apa-apa sendiri gitu. Seekor semut tak bisa membangun sarang atau bertahan lama sendirian. Bukan hewan aja gitu ya. Harus ada yang harus hidup dalam koloni gitu ya. Tapi dalam koloni mereka bisa membangun struktur kompleks, membagi peran, bahkan mengangkat benda berkali-kali lipat lebih berat dari tubuh mereka. Mengapa? Karena mereka hidup dengan kesadaran kolektif. Nah, bagaimana menerapkan tim engagement berdasarkan zon politikon? Dalam filsafat Aristoteles, komunitas polis yang sehat ditandai oleh 3 hal. Jadi ada 3 hal yang harus diterapkan kalau suatu komunitas mau bisa saling terlibat gitu.
Pertama harus ada keadilan, harus ada justice, gitu. Harus ada keutamaan. Keutamaan ini moralitasnya harus ada ya etika yang baik lah di tim itu. Dan persahabatan filia, gitu. Harus ada persahabatan. Maka agar tim engagement bisa tumbuh, 3 nilai ini harus dihidupkan dalam struktur kerja gitu. Seorang baru bisa berperan aktif dalam tim jika ya pertama gitu ya. Pertama, kita harus merasa diakui dan dihargai sebagai individu. Jadi kita sebagai pemimpin, kalau nanti teman-teman punya tim atau teman-teman ada dalam satu tim, cobalah untuk selalu mengakui atau menghargai setiap orang. Pertama, selalu mengakui dan menghargai setiap orang. Nah, yang kedua, ia punya kesamaan nilai atau tujuan bersama tim. Jadi kalau orang itu kalau ternyata tidak punya nilai atau tujuan yang sama dengan tim itu, ya dia nggak akan nyaman gitu ya, nggak akan nyaman. Dia ingin karena tidak sesuai dengan arah tujuan dirinya, maka dia akan keluar. Maka kalau teman-teman punya tim, maka pastikan bahwa setiap orang itu punya di sini tuh hadir di sini memiliki tujuan yang sama gitu. Memiliki tujuan yang sama. Seperti teman-teman sebenarnya kan ini YOFKI ini sangat terbuka ya, sangat terbuka. Teman-teman bebas ini sebagai wadah yang bisa dipakai teman-teman untuk mencapai tujuan teman-teman. Apa aja gitu, kayak teman-teman bikin program atau apa dan sebagainya. Dan ketiga, ia merasa aman untuk bersuara, mencoba bahkan gagal tanpa takut dipermalukan. Jadi harus bisa membuat suasana yang nyaman bahwa setiap orang boleh bersuara dan tidak menekan orang untuk tidak bersuara gitu. Oke, itu ya. Lalu kedua, ada filosofi masyarakat Ubuntu dari Afrika. Ini bagusnya dari Afrika, ini sering dipakai oleh Nelson Mandela gitu. I am because we are gitu. Aku karena adalah kami gitu. Aku ada karena kami gitu. Itulah esensi dari filosofi Ubuntu, ajaran kemanusiaan khas Afrika yang menegaskan bahwa eksistensi seseorang baru lengkap saat dia hidup dalam kebersamaan dan saling keterhubungan. Dalam bahasa Zulu dan Xhosa, Ubuntu berasal dari frasa Umuntu ngamuntu ngabantu. Kayak ada bahasa Sundanya. Umuntu ngamuntu ngabantu. Yang berarti seorang manusia adalah manusia karena manusia lainnya. Seorang antropolog yang pernah menguji sekelompok anak-anak Afrika. Jadi pernah ada antropolog datang ke Afrika. Dia menguji anak-anak Afrika yang meletakkan sekeranjang buah di bawah pohon dan berkata, siapa yang pertama tiba di sana? Bayangin ada sekeranjang buah di bawah pohon gitu ya. Terus dia berkata, siapa yang pertama tiba di sana akan mendapatkan semuanya. Gitu. Jadi nguji ini, anak-anak Afrika ini bakal saling berlomba gak untuk dapetin si keranjang buah ini. Tapi ternyata anak-anak itu berjalan bersama-sama gitu, sambil berpegangan tangan gitu. Lalu duduk dan menikmati buahnya bersama gitu. Jadi anak-anak Afrika. Ketika ditanya, mengapa tidak saling berlomba? Mereka menjawab, Ubuntu. Gitu. Bagaimana mungkin salah satu dari kita bahagia jika yang lain bersedih? Insya Allah, keren ya. Nah, jadi bagaimana menerapkan tim engagement berdasarkan prinsip Ubuntu gitu. Keterlibatan tim yang sehat tumbuh dari rasa saling menghormati, empati, dan kebersamaan yang tulus. Prinsip dasarnya adalah bahwa setiap individu membawa nilai kemanusiaan yang memperkaya tim. Dan ketika seorang disengaja diabaikan atau dikucilkan, seluruh tim kehilangan harmoni. Jadi memang harus saling berempati gitu ya, saling menghargai kebersamaan. Agar ini terwujud, pemimpin dan anggota tim harus pertama gitu ya, membangun lingkungan penuh empati. Jadi harus saling berempati, harus saling peduli lah gitu ya, jangan saling gak peduli gitu ya. Tempat semua orang merasa dihargai, harus saling menghargai gitu. Harus saling ya menanyakan kabar dan sebagainya gitu ya. Kedua, memfasilitasi perjumpaan dan dialog di luar ruang kerja formal, karena keterikatan tumbuh dari koneksi personal bukan sekadar profesional. Jadi jangan hanya saling kenal gitu ya secara profesional aja di ruang kerja, tapi mungkin boleh saling kenal juga di luar gitu, kayak di media sosial gitu ya, saling ya kayak temen gitu ya, di media sosial. Dan yang terpenting, menjaga martabat setiap orang, karena Ubuntu mengajarkan bahwa jika satu orang kehilangan kemanusiaannya, kita semua kehilangan. Jadi saling ya menjaga martabat lah, jangan ada yang saling merendahkan gitu ya. Ketiga gitu, ada dari kita Fusul Al-Madani karya Al-Farabi, ini kita masuk ke Islam gitu. Dari pendapat Islam dalam karya klasik Fusul Al-Madani atau At-Tadbir Al-Madani gitu. Fusul Muslim Abu Nasr Al-Farabi menggambarkan masyarakat ideal sebagai Al-Madinah Al-Fadilah gitu kan, tujuannya menjadi untuk membentuk Al-Madinah. Jadi tujuan masyarakat muslim adalah membentuk Al-Madinah Al-Fadilah, kota utama yang ditopang oleh keterlibatan aktif setiap warganya dalam kebaikan bersama. Di sana, setiap individu diibaratkan sebagai anggota tubuh yang berbeda fungsi namun saling menopang satu sama lain. Ini sama seperti konsep ta'awun dan ukhuwah dalam Islam ya sebenarnya. Sebagaimana disebutkan, wakulu, ainal saja Indonesia, semua penduduk kota saling membantu satu sama lain sehingga tercapai kesempurnaan. Jadi bagaimana kota yang baik adalah semuanya saling membantu gitu, seperti satu tubuh yang sama gitu. Nah, itu diajarkan dalam Islam banget ya.
Menerapkan tim engagement berdasarkan Fusul Al-Madani. Tim engagement dalam bahasa Al-Farabi adalah ta'awun gitu ya. Setiap individu diibaratkan seperti bagian dari tubuh, mata, tangan, hati yang tak bisa hidup terpisah. Maka agar tim engagement itu hidup gitu, manusia harus mengenali fungsi dirinya dalam komunitas seperti organ tubuh. Tiap anggota tim harus sadar perannya dan tidak iri terhadap fungsi orang lain. Jadi jangan sampai ada orang yang mendapatkan peran di suatu tim gitu ya, dan dia merasa iri dengan orang ini lebih enak. Padahal peran dia itu sangat penting. Kalau ternyata aku perannya gak terlalu penting lah di sini, ngapain juga gitu ya, pasti merasa tidak apalah, aku cuma sebutir debu. Padahal kalau dia tidak menghargai perannya gitu ya, itu bisa mengganggu pekerjaan orang lain. Mungkin ada orang gitu ya, aku jadi keamanan gitu ya di satu, terus dia merasa aku juga cuma jadi keamanan, gak terlalu penting. Terus kalau ternyata dia nggak jadi keamanan, itu sangat berbahaya kan, nanti nggak ada yang mengamankan suatu program atau suatu event itu gitu ya. Jadi sangat berbahaya karena dia sangat penting gitu. Jadi jangan merasa dirinya tidak penting. Harus semuanya saling sadar perannya dan saling menghargai gitu ya. Nah itu saling menghargai. Tujuan tim harus mengarah pada kebaikan kolektif gitu ya. Jadi semua bergerak menuju satu visi hidup yang bermakna. Jika tim hanya bergerak demi target individual, engagement akan rapuh. Nah ini berbahaya ya teman-teman. Jadi pastikan semua orang di suatu tim itu emang memiliki tujuan yang disimpannya di tim itu gitu. Maksudnya kita suatu tim gitu punya visi gitu, punya tujuan apa. Kalau Yafki itu tujuannya membentuk anak-anak muda yang berkualitas dan dekat dengan Quran gitu. Nah teman-teman ini masukan juga visi teman-teman di sini tuh bisa jadi batu loncatan teman-teman untuk meraih visi teman-teman juga. Nah bisa seperti itu. Jadi kalau teman-teman suka Al-Quran, suka dakwah, nah itu pakai tempat untuk dakwah gitu dan sebagainya. Ketiga, pemimpin harus menjadi mu'alim, pendidik, bukan hanya mudabir, pengatur. Al-Farabi menekankan gitu bahwa pemimpin tim harus mendidik nilai, bukan sekedar membagikan tugas. Ia harus memberi teladan dalam akhlak dan arah visi tim. Jadi pastikan juga ya teman-teman saat jadi pemimpin atau ya sekalian juga saling mengkoreksi diri sendiri bahwa kalau kita memimpin jangan hanya memerintah gitu ya. Tapi kita juga harus jadi pengajar, harus juga mengarahkan. Jika pemimpin bingung ini pekerjaannya kayak gimana, kita juga harus bisa mengajarkan atau membantu lah. Kalau ternyata memang gak tahu banget, kita mungkin membantu mencarikan siapa yang bisa gitu, mengajarkan. Jadi jangan hanya bisa mengatur gitu ya. Kalau dalam sekarang itu disebutnya jadi leader, jangan jadi bos gitu. Jadi leader itu berarti ya dia memimpin bersama-sama dan dia juga mengajarkan. Kalau bos mah hanya memerintah. Tapi teman-teman gitu, jangan sampai gitu kalau ternyata pengetahuan bahwa nanti teman-teman masuk ke dunia kerja ternyata dapat pemimpinnya tuh bos banget. Jangan menyalahkan juga gitu. Maksudnya ini dia bos banget, bosi banget, aku nggak suka. Karena itu sangat berbahaya. Maksudnya sudah aja, terima aja. Kita bisa kendalikan apa yang bisa kita kendalikan, tapi yang tidak bisa kita kendalikan ya sudah biarkan saja gitu. Jadi kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Bahwa kita jadi kita yang jadi leader gitu. Jangan menghakimi orang lain. Oke, lalu ada juga dari buku. Thank you hadirannya. Lalu keempat ada dari buku The Culture Code karya Daniel Coyle. Nah ini penting banget ya kalau yang bagian ini. Daniel Coyle mengungkapkan rahasia di balik tim-tim yang tidak hanya produktif. Nah ini dari riset yang ada zaman sekarang gitu. Tapi juga pernah semangat dan keterlibatan engagement tinggi yang mempelajari tim Navy Seals, Pixar, hingga Google, lalu menemukan bahwa bukan kecerdasan atau sumber daya membuat tim hebat gitu. Bukan hanya kecerdasan dari orangnya aja, orang-orangnya jenius, bahkan sumber dayanya yang hebat-hebat, tapi melainkan budaya yang hidup di dalamnya. Budaya apa gitu. Nah, jadi Coyle menyimpulkan bahwa ada 3 keterampilan utama core skill yang membentuk budaya tim yang unggul. Pertama, building safety. Menciptakan rasa aman untuk menjadi diri sendiri. Jadi seringkali ya kita lebih nyaman untuk kerja itu di rumah gitu. Karena apa? Karena di rumah lebih nyaman daripada di tempat baru gitu. Tapi kalau ternyata tempat baru itu menjadi nyaman serasa di rumah, kayak di Pusdasi lah. Pusdasi kan kita nyaman gitu ya. Kalau kita jadikan Pusdasi ini nyaman, maka kita akan lebih bisa ingin banyak terlibat di sini gitu kan. Ya, kita betul kan. Kedua, sharing vulnerability. Berani terbuka dan mengakui keterbatasan. Jadi kita harus vulnerability itu kerentanan. Jadi kita sebagai pemimpin harus mengakui kerentanan kita. Kita memiliki kekurangan. Kalau kita tidak tahu, kita katakan bahwa kita tidak tahu tentang ini. Ada yang tahu. Jadi kita nanya. Jadi kalau kita menunjukkan bahwa kita itu bukan superhero, bukan Superman yang tahu segalanya gitu, yang bisa segalanya sendiri,
Maka orang tuh saat melihat pemimpin itu, maka pemimpinnya saja sangat manusiawi gitu, sangat manusia. Jadi kita sendiri juga aman gitu, bahwa kita juga nggak sempurna gitu. Jadi saling menunjukkan ketidaksempurnaan dan saling melengkapi akhirnya gitu. Lalu ketiga, establishing purpose, menyatukan semua tindakan dalam satu misi bermakna. Jadi kalau orang gitu ya, kalau orang bergerak tanpa tahu tujuannya mau kemana, kan bingung ya, tidak bisa saling terlibat. Tapi kalau pastikan semua orang itu tahu ini tuh tujuannya mau kemana, kayak kita mau ngadain haflah, maka semua orang pastikan bahwa haflah yang seperti apa yang ingin kita buat. Semua orang sehingga semuanya tahu bagaimana haflah itu bakal terbentuk, sehingga semuanya saling terlibat untuk membuat haflah yang semuanya memiliki visi yang sama lah, yang diharapkan bersama. Jadi pastikan semuanya memiliki kesamaan bayangan haflah yang sama, nantinya seperti apa gitu. Jangan sampai orang ini berpendapat haflahnya bakal seperti ini, haflahnya seperti ini, nanti kan bingung. Nanti saling menyalahkan gitu. Bukan kayak gini harusnya, bukan kayak gini kan harusnya. Gitu. Nah, ini ada kutipannya. Keselamatan bukan hanya sekedar kenyamanan, itu adalah fondasi membangun budaya yang kuat. Ya. Jadi penting banget ya tentang kenyamanan juga. Menerapkan tim engagement berdasarkan The Culture Code. Berdasarkan buku The Culture Code karya Daniel Coyle, agar manusia dapat melaksanakan tim engagement secara efektif, ada 3 langkah praktis utama yang perlu diterapkan secara sadar dalam keseharian tim. 1. Ciptakan rasa aman secara psikologis, building safety. Engagement tak tumbuh di lingkungan penuh ancaman gitu ya. Jadi kita perlu menciptakan suasana tim yang hangat, mendukung dan terbuka. Jadi kita harus kekeluargaan lah, rasanya kayak di rumah gitu ya. 2. Tunjukkan kerentanan secara otentik, secara vulnerability. Salah satu ilustrasi terbesar pemimpin adalah pura-pura tahu segalanya gitu ya. Jadi ini sangat salah ya kalau pemimpin itu merasa dirinya Superman, tahu segalanya. Padahal justru saat pemimpin bilang saya tidak ada yakin ada ide, disitulah engagement tumbuh. Jadi pastikan bahwa kita kalau memang tidak tahu, katakan tidak tahu gitu ya. Tanam ketiga, jadi ya kerendahan hati lah gitu ya. Ketiga, tanamkan tujuan bersama yang bermakna, establish purpose. Orang tidak bekerja sekedar untuk menyelesaikan tugas, mereka ingin merasa menjadi bagian dari sesuatu yang besar gitu ya. Tim dengan engagement tinggi selalu punya narasi bersama tentang siapa mereka dan mengapa mereka melakukan ini. Jadi harus ada why-nya, kenapa gitu. Jadi kenapa setiap presentasi itu kita harus ada kenapa kita mempelajari ini gitu. Kenapa kita mempelajari ini? Nah, itu untuk menumbuhkan itu gitu. Jadi kita tahu tujuannya mau kemana. Lalu terakhir ini ada Employee Engagement 2.0 dari Kevin Kruse. Ini udah benar-benar mempelajari tentang employee engagement banget ya ini. Kevin Kruse mengajak kita untuk meninggalkan cara lama yang menganggap engagement sebagai program SDM semata. Dia menyatakan bahwa engagement bukan tentang fasilitas kantor yang mewah, bonus besar atau survei tahunan. Jadi ternyata yang berdampak besar itu dalam keberhasilan itu bukan karena nantinya si pekerja itu dapat mobil mewah, bonus besar atau survei tahunan yang membuat mereka bertahan, melainkan tentang emosi dan koneksi gitu. Jadi tentang emosi dan koneksi yang mendalam antara karyawan dengan pekerjaan, rekan kerja, dan visi organisasi. Jadi tentang bagaimana seberapa nyaman mereka di situ gitu yang membuat mereka bertahan itu gitu ya. Nah, Kevin Kruse dalam Employee Engagement 2.0 mengatakan keterlibatan karyawan adalah komitmen emosional yang dimiliki karyawan terhadap organisasi dan tujuannya. Gitu. Dengan kata lain, saat seorang benar-benar terlibat engage, dia akan memberikan energi, kreativitas, dan loyalitas yang lebih besar. Keterlibatan ini menular dan bisa menulut semangat seluruh tim. Jadi pastikan semuanya itu merasa ya benar-benar nyaman, merasa benar-benar saling terhubung. Karena itu yang membuat orang bertahan sebenarnya, bukan dibandingkan bonus besar dan lainnya. Karena orang juga saat merasa di sini benar-benar nyaman, saat mau keluar dia pasti berpikir ribuan kali gitu. Mungkin nggak sih di tempat lain mendapatkan suasana yang lebih nyaman daripada di sini. Nah, menerapkan tim engagement berdasarkan Employee Engagement 2.0. Kruse percaya bahwa saat seorang merasa pekerjaannya bermakna, yang memiliki otonomi dan merasa terhubung secara emosional dengan rekan dan visi, maka ia akan secara natural terlibat dan ikut menyemangati timnya. Pertama, temukan dan tegaskan makna dalam pekerjaan. Jadi maksudnya tujuannya pastikan setiap orang tahu bahwa setiap pekerjaan dirinya itu bermakna gitu. Keterlibatan tim tak akan muncul kalau orang tak tahu kenapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Maka pemimpin dan anggota tim harus sama-sama mengaitkan pekerjaan harian dengan dampak besar bagi tim dan masyarakat. Jadi harus saat kita mendapatkan job desk pekerjaan, kita pastikan bahwa setiap orang itu tahu bahwa
pekerjaan itu berarti untuk dirinya dan untuk masyarakat dan banyak manfaatnya lah, dan untuk perusahaannya, seperti contohnya mengajarkan Quran gitu. Mengajarkan Quran untuk dirinya bisa jadi pahala, bisa jadi pemasukan, untuk masyarakat, untuk membentuk masyarakat yang madani gitu, dan sebagainya gitu ya. Jadi sangat besar manfaatnya. Jadi pastikan setiap orang memaknai pekerjaannya gitu. Kedua, berdayakan, jangan hanya perintah. Jadi ini jangan hanya memerintah tapi berdayakan gitu. Sama seperti tadi, tim engagement hanya muncul jika bila orang merasa punya kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab penuh atas hasil kerja mereka. Ini artinya pemimpin harus lebih banyak memberi kepercayaan daripada mengontrol. Sama seperti kayak Fadil, terserah ibu lah. Nah, kan itu udah memberikan kontrol ke orang lain, itu udah sangat bagus sekali gitu. Jadi kita jangan hanya memerintah tapi kita membebaskan orang lain memiliki otonominya. Nah, ketiga, ciptakan budaya komunikasi terbuka dan dua arah. Komunikasi adalah jantung dari keterlibatan. Bila seorang merasa didengar, dihargai pendapatnya, dan tahu apa yang sedang terjadi di tim, maka ia akan merasa bagian dari sesuatu yang hidup. Jadi jangan hanya komunikasi satu arah aja gitu, nggak mau mendengarkan orang lain, tapi kita harus saling berdiskusi. Ya, kalau dalam Islam musyawarah itu sudah sangat mencakup ini ya. Keempat, bangun kedekatan emosional antar personal. Gitu. Kevin Cruz menekankan bahwa engagement itu emosional, bukan mekanis. Maka semakin kuat hubungan antara anggota tim, rasa saling percaya, saling peduli, semakin kuat juga keterlibatan mereka dalam tim. Nah, itu juga bagus juga ya, membentuk kedekatan emosional, kayak membuat bonding dan sebagainya. Nah, tapi ini belum sempat ya, karena akan sendiri juga banyak ini. Ya tahu waktunya kapan. Tapi itu penting banget gitu. Kayak kita bikin kayak ada futsal bareng dan sebagainya gitu ya. Kelima, kenali dan rayakan kontribusi. Seorang akan lebih terlibat bila ia merasa dilihat dan dihargai. Mengucapkan terima kasih atau memberi apresiasi sederhana secara rutin sangat besar pengaruhnya bagi semua tim. Nah, ini penting juga ya, kalau teman-teman nanti memiliki keberhasilan dalam tim, jangan lupakan ada orang-orang lain juga yang membantu keberhasilan itu. Atau ada tim yang berhasil. Kalau kayak tim Akang, ada yang berhasil membuat konten sampai berapa viewers. Nah, kita hargai bareng-bareng. Atau ada divisi ini acara ini sukses karena divisi acara. Tapi yang ketua divisi acara nanti juga mengapresiasi divisi lainnya kalau keberhasilan itu tidak akan bisa tercapai tanpa keterlibatan divisi lain. Jadi saling merayakan gitu ya, saling merayakan dan merayakan ini gitu ya, saling memberikan apresiasi ini disarankan adalah saat bersama-sama, saat banyak orang. Merayakan apresiasi itu dirayakan saat bersama orang-orang, tapi memberikan kritik harus pastikan gak boleh di hadapan banyak orang. Harus empat mata gitu. Harus secara personal gitu. Itu ya salah satu trik dalam menjaga harga diri orang. Meningkatkan harga diri orang itu harus dinaikkan saat bersama orang lain, saat banyak orang. Tapi kalau kita mau kayak mengingatkan orang lain, jangan banyak orang. Oke. Nah, kesimpulannya, ini udah terakhir aja. Kesimpulan langkah-langkah membangun tim engagement. Pertama, pastikan adanya keterlibatan dalam dialog dan keputusan bersama. Jadi selalu lakukan secara musyawarah gitu ya. Setiap anggota tim perlu dilibatkan dalam proses komunikasi dan mengambil keputusan agar merasa dihargai dan menjadi bagian dari tujuan bersama. Gitu. Kedua, empati dan saling menghidupkan. Harus saling peduli lah gitu ya, saling menghidupkan. Tim engagement tumbuh subur jika semua orang merasa dipahami dan tidak berjalan sendiri gitu ya. Kebersamaan adalah kekuatan gitu ya. Ketiga, keamanan psikologis. Ruang aman untuk menyampaikan ide dan kesalahan tanpa takut dipermalukan adalah fondasi keterlibatan sejati gitu. Jadi buatlah suasana menjadi benar-benar nyaman, membuat suasana benar-benar serasa di rumah. Jangan menekan orang lain gitu ya. Keempat, tujuan dan visi bersama yang bermakna. Tim akan terhubung jika mereka tahu kemana arah mereka bergerak dan merasa bagian dari misi yang lebih besar dari dirinya sendiri. Jadi pastikan semuanya memiliki visi bersama, tujuan bersama. 5. Otonomi dan rasa kepemilikan. Keterlibatan lahir dari rasa percaya. Saat orang diberi kebebasan dalam cara menyelesaikan tugas, mereka merasa memiliki. Jadi saat kita memberikan tugas seorang, kita juga memberikan otonomi mereka mau memutuskannya seperti apa. Jangan terlalu banyak mengatur. Itu bagus banget ya kalau ya terserah ibu. Nah, itu udah bagus banget. Itu benar. 6. Kepemimpinan yang melayani dan menyemangati. Pemimpin bukan hanya pengarah, tapi penggerak semangat tim dan menjaga nilai. Ia hadir untuk menguatkan, bukan mendominasi. Jadi tim juga harus memberikan apresiasi jika ada yang berhasil. Nah, itu jangan saat suatu proyek itu berhasil, kita sebagai ketua yang merasa bahwa ini
keberhasilan saya, nggak boleh. Harus berterima kasih. Ini nggak mungkin tercapai tanpa semua orang. Nah itu orang-orang yang di bawahnya makin senang gitu ya sama pemimpinnya. Nah teman-teman kalau ternyata nanti punya tim atau teman-teman nanti tergabung dalam tim dan teman-teman mendapatkan apresiasi, pastikan teman-teman juga mengucapkan terima kasih ke orang lain, pastikan. Itu sangat meningkatkan engagement banget. Nah, bersambung. Teman-teman ada pertanyaan? Cepet ya? Ngomongnya cepet. Enggak sih, sama ya 47 menitan ya. Ada pertanyaan? Kira ada studi kasus atau apa? Ada contoh ya di sekolah. Oke. Biasanya kalau tim kan masuk sekolah nih, ya ceritanya. Kan biasanya kadang kasih PR atau presentasi atau kuliah apa presentasi. Oh iya. Kan kasih tugas. Ya kan supaya budaya terjaga ya yang seperti yang dialami. Jadi kan bagi tugas nih. Jadi bukan hanya sekedar dikategorikan individu. Jadi memang kelompok betul. Ya. Memang kan tugasnya masing-masing ibarat PR ya, presentasi. Iya. Kamu bagian ini, kamu bagian itu ya. Gitulah. Inilah gambaran tentang kerja sama antar tim. Ya sama atau kan. saling tim tadi? Tim engagement. Ya itulah. Terlibat ya. Bagaimana membentuk itu ya? Jadi seringkali ya sebenarnya udah selesai kan. Nah seringkali kan kalau kita kerja kelompok jadinya ada yang kerja, ada yang kelompok. Satu kerja, yang lain berkelompok. Nah itu penting banget ya untuk membentuk tim engagement. Nah itu bisa ya kita terapkan aja gitu ya, bahwa mereka harus sadar setiap orang bahwa mereka tujuannya mau apa, kayak mau masak seblak lah gitu ya. Kita tujuannya masak seblak. Terus ini kita mungkin setiap orang harus dibuat terlibat gitu, mereka harus dihargai bahwa mereka ada gitu. Jadi mereka harus saling ada yang tugasnya motong cabai, ada yang tugasnya ngolek, ada yang nanti masak, ada yang nanti nyuci. Itu aja sih. Dan kemudian semuanya emang sudah saling kenal, sudah saling nyaman. Kalau ternyata belum saling kenal atau nyaman kan, jadi udahlah ini aja yang orang ini aja deh yang aku mah nggak mau bantu lah, nggak kenal juga, aku mau bagian makan aja. Bagian selesai aja kan, itu bahaya banget. Nah itu juga ya, atau emang harus komunikasi atau nanti dilibatkan berdiskusi dulu, karena ada juga ya di bukunya ini juga ada the culture code, ada studi kasus di mana ada tim yang isinya orang-orang profesional disuruh membangun suatu gedung dengan bahan-bahan pasta, terus ada plester, ada benang, sama ada selotip. Kemudian lawan tim anak-anak ini isinya ya tim anak-anak, tapi sama juga bahan-bahannya. Nah ternyata tim anak-anak ini yang berhasil membuat gedung lebih tinggi. Kenapa bisa gitu? Karena tim yang profesional ini mereka hanya memikirkan mereka tidak saling kenal gitu, tidak membangun komunikasi. Mereka hanya seolah punya egonya masing-masing dan merasa ada benar menurut mereka masing-masing. Tapi ini si tim anak-anak ini, tim bocil ini, mereka komunikasi dulu, saling membangun keterlibatan dulu, saling mengungkapkan pendapatnya gitu ya, saling mengungkapkan pendapatnya dan berdiskusi. Akhirnya kemudian mereka tahu tujuannya kayak gimana, bagaimana taktisnya nanti melaksanakannya. Kemudian akhirnya tercapai lah gitu ya, gedung yang lebih tinggi daripada ini profesional. Jadi kalau orang dewasa emang egonya lebih tinggi gitu, bahaya. Anak-anak mereka lebih rendah hati dan lebih terbuka. Jadi dibangun komunikasinya dulu, safety-nya dulu. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi? Mungkin bisa lagi ya dicari kalau ternyata kurang puas jawabannya. Karena ini juga sama-sama saling belajar dan ini juga dasarnya aja. Karena yang benar-benar mah saat praktik di dunia nyata ya sebenarnya. Ini kan teori-teori aja. Walaupun berdasarkan studi kasus yang benar-benar pernah terjadi gitu. Oke, teman-teman ada lagi pertanyaan? Oke, dari Hanif. Jadi mungkin studi kasusnya kayak ada satu tim nih. Kan tadi ajakan itu ada nyebutin punya ego masing-masing. Iya.
udah punya dua jalan yang berbeda, tapi sebenarnya tujuannya sama. Ah. Tapi mereka ini pribadiannya agak keras. Hmm. Gitu orang. Saya pengennya jalannya ke sini, Hmm. saya pengen jalannya ke sini. Nah kita sebagai entah kita anggota timnya atau kepala pemimpin timnya gitu, gimana cara buat mereka akur, sedangkan walaupun jalan mereka berbeda kan tujuannya juga sama. Ya sebenarnya kalau dua-dua itu satu tim jadi ada dua pemimpin. Iya, ada dua kubu. Oh, sebenarnya kan itu sangat berbahaya ya. Kalau pemimpin yang sejati, tentunya mereka memiliki kerendahan hati. Nggak ada kalau salah satu nggak mau merendahkan hatinya gitu ya, maka ya pasti hancur gitu. Jadi ada dua polaritas gitu. Nah itu mungkin harusnya salah satunya apa sih ya menyadari gitu ya. Dan dari kita juga harusnya ya dari kita mungkin eh, sebisa mungkin walaupun sulit ya sebenarnya dilaksanakan dalam ke dalam dunia nyata, tapi kita harus menyadarkan bahwa eh, jangan saling egois gitu ya, jangan saling egois. Kita kan punya tujuan yang sama, kita mungkin harus komunikasi lagi. Sebenarnya kan rusaknya hubungan dalam satu kan pasti ya, dalam satu atap yang sama mustahil nggak ada gesekan gitu. Nah untuk meredam gesekan itu tentunya harus ada itu tuh masalah komunikasi aja sebenarnya. Nah maka yang harus diperbaiki adalah masalah komunikasi. Tapi seringkali gitu ya kalau akhirnya malah jadi debat-debat terus kita emang sulit sebenarnya. Itu memang dalam dunia nyata nggak semudah itu. Tapi emang kuncinya emang komunikasi. Kalau akhirnya dari musyawarah itu dihasilkan kesimpulan gitu ya, kesimpulan yang bisa menyelesaikan semuanya kan itu bagus. Setelah dapat kesimpulan kemudian saling menghargai, saling rendah hati, dan kemudian saling membuat nyaman, saling mengenal, itu bakal kembali lagi pulih sih. Walaupun ya nggak semudah itu, nggak secepat itu, kadang ya butuh waktu itu sih. Oke, yang pasti ya tujuannya kan tujuan yang sama. Oke, gitu aja. Mungkin kalau belum puas mungkin bisa cari lagi. Oke, teman-teman, ada lagi? Kalau nggak ada mungkin kita cukupkan saja. Ada lagi? Oke, mungkin kita cukupkan saja teman-teman. Terima kasih banget atas kehadirannya. Mungkin nanti yang terlambat bisa nonton lagi dari awal. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.